Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Pada pekan lalu kita bahas tentang hak-hak para tetangga ya. Di antaranya hadis yang sahih akhrajahu Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As ya, semoga meridai keduanya, berkata ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashab inda Allah subhanahu wa ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jiran inda Allah subhanahu wa ta'ala khairuhum li jarihi. Kata Nabi, sebaik-baik pertemanan, persahabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah teman atau sahabat yang paling baik terhadap temannya, terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga yang paling baik terhadap, dikatakan, tetangganya. Ya. Bahkan Nabi juga mengatakan di antara kebahagiaan seseorang itu adalah memiliki, dikatakan, tetangga yang saleh. Istri yang salihah ya, maskan yang wasi, tempat tinggal yang luas, kata Rasulullah, tetangga yang saleh dan juga kendaraan yang nyaman. Itu diantara kebahagiaan seseorang ya. Bahkan Nabi juga mengatakan tawadu billahi min jarisu fi daril maqam. Kita berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Maka di antara doa Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril maqam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal ya. Kemudian Nabi juga mengatakan ya, tetangga itu dikatakan ada ya Rasulullah, kata seorang sahabat ya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Au antad'u wallaha antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu. Atau kamu beribadah kepada selain Allah. Syirik, dosa yang paling gede. Kemudian kata sahabat, apalagi ya Rasulullah? Qala Nabi, summa antaqtula waladak. Kamu membunuh anak-anakmu, khawatir ikut makan bersamamu, kata Nabi. Kemudian kata Nabi, apalagi ya Rasulullah, para sahabat, qala antuzaniya khalilati jarik. Kamu berzinah dengan tetangga rumahmu. Bahkan Nabi juga mengatakan seseorang, ya, mata qulu fi zaniyah fi zina, kata Nabi, qalu Allah haramallahu wa rasuluh wa haramun ila yaumil qiyamah. Kata Nabi kepada para sahabat, apa yang kalian katakan, pendapat kalian tentang zina, ya. Kata para sahabat, qalu haramahullah wa rasuluh. Allah telah mengharamkan dan juga Nabi telah mengharamkan perbuatan zina. Dan haram sampai hari kiamat. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Li ayyazaniya rajulu bi asyrati niswah aisar alaihi min ayyazaniya bi muratin jari. Kata Nabi, seorang dikatakan laki-laki berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangga itu masih lebih ringan ketimbang berzina dengan satu wanita dari tetangga rumahnya. Bahkan tidak hanya itu ya. Kata Nabi, bagaimana menurut kalian tentang pencurian? Kata sahabat, ya haramahullah wa rasuluh wa huwa haram. Allah haramkan, Nabi haramkan, dan dia haram. Apa kata Nabi? Seseorang laki-laki mencuri dari 10 rumah yang bukan tetangga masih lebih ringan dosanya daripada mencuri satu rumah dari tetangga dalam setiap hal. Ya.
Mendolimi tetangga tidak sama dengan mendolimi yang bukan tetangga. Mendolimi 10 yang bukan tetangga masih lebih ringan ketika mendolimi tetangga. Menggibah 10 orang yang bukan tetangga maka masih lebih ringan dibandingkan menggibah yang satu rumah tetangga dan segala hal. Dan kebaikan juga tidak sama. Kebaikan dengan 10 orang dikatakan apa namanya yang bukan tetangga masih mending itu. Dibandingkan kebaikan kepada tetangga. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang meninggal dunia disaksikan oleh 3 atau 2 oleh tetangganya bahwa dia orang yang baik, wajabatil jannah kata Nabi. Wajib mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian 3 orang atau 2 orang atas kematian tetangganya dan dia orang yang baik, maka wajabat. Ini ke tetangga ya, keutamaan tetangga ya. Maka Nabi pun berwasiat ya, kata Nabi Jibril senantiasa berwasiat kepadaku akan aku berbuat terhadap tetangga sehingga aku mengira kata Rasulullah tetangga itu saling mewarisi. Saking seringnya Nabi Jibril berwasiat kepada Rasulullah agar berbuat baik terhadap tetangga. Tetangga ada 3 macam. Tetangga yang memiliki 1 hak, ada yang 2 hak, ada yang 3 hak. Sedikit kesimpulan pembahasan yang lalu ya. Kita gak panjang-panjang. Jadi tinggal ada 3 macam tetangga yang memiliki 1 hak, ada yang 2 hak, ada yang 3 hak. Yang 1 hak adalah tetangga kafir. Apa hak mereka? Hak tetangga. Tidak boleh kita sakiti mereka. Tetangga yang memiliki 2 hak, tetangga muslim yang tidak ada famili dengan kita, memiliki 2 hak. Hak apa aja? Hak Islam dan hak tetangga. Ketiga, tetangga yang memiliki 3 hak. Itu tetangga muslim yang ada kerabat dengan kita. Ada hak Islam, ada hak tetangga, ada hak kerabat. Yang haram untuk tali silaturahmi dengan tetangga tersebut. Itu diantara mengenai tetangga ya. Kita lanjutkan tentang masalah kafalatul yatim, yaitu dikatakan menyantuni anak-anak yatim. Di antara keindahan ya syariat Islam, halak Islam adalah menyuruh kepada umatnya ini ya, penganutnya agar berbuat baik terhadap anak-anak yatim. Apa itu yatim? Yatim adalah orang yang manfaqada abahu wa wadudal bulug, orang yang kehilangan ya bapaknya ya dan dia belum balik ya. Wala yatima ba'dal bulug, dan tidak ada yatim setelah balik. Maka jika ada seorang laki-laki meninggal dunia dan dia meninggalkan anak 5 ya, 2 SMA, 1 SMP, 2 masih TK atau masih SD. Yang yatim hanya yang SD itu, bukan yang SMA. Ya. Cara meninggal dunia punya 5 anak dia. Ya. 2 SMA, 1 SMP anaknya itu. Yang 2 baru SD. Yang yatim dikatakan yang masih SD karena dia belum balik. Adapun yang SMP, apalagi SMA bukan betul udah balik, bukan yatim. Tapi kebiasaan orang kita ya, walaupun dia udah punya istri pun dikatakan yatim aja. Padahal yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa dunul budul balik ya. Orang yang digelamati oleh orang bapaknya sebelum balik. Kalau digelamati oleh ibunya bukan yatim namanya. Ya, adapun istilah piatu itu di negeri kita aja ya. Istilah yatim piatu gitu. Padahal dalam Islam tidak ada istilahnya piatu, nggak ada piatu itu. Piatu itu bahasa apa? Ya. Yatim itu bahasa Arab. Kalau piatu saya belum tahu belum tahu katakan bahasa apa ya piatu. Istilah orang Indonesia yatim piatu seperti itu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dikatakan menggandengkan perintah berbuat terhadap yatim itu dengan beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Lihat dalam surah dikatakan Al-Baqarah ayat 83. Kata Allah, wa id akhadna mitsaqa bani Israil alla ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Ya kata Allah, dan sungguh ingatlah kami telah membuat perjanjian dengan Bani Israel. Untuk apa? Alla ta'budu illa iyah.
Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Tauhid, tidak berbuat syirik. Allah ta'budu illa iyah. Ya, artinya bertauhid, tidak berbuat syirik. Itu perjanjian Allah dengan Bani Israel. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik terhadap kerabat dekat, dawil qurba wal yatama wal masakin. Itu tadi orang berbuat baik terhadap anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Wa qulu linnas, dan berkata kepada manusia kata-kata yang baik. Bahkan kata Allah, wa ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu kata Allah kepada Rasulnya, orang-orang yang mendustakan agama itu. Itulah orang-orangnya dikatakan yang yadu'ul yatim. Marhadik, menyia-nyiakan. Dikatakan anak-anak yatim, meninggalkan mereka gitu ya. Dan juga meninggalkan, tidak beriman kepada fakir miskin. Ya. Bahkan wa amal yatimah fala takhar. Adapun kata pada orang itu, janganlah kalian sia-siakan. Ya, dimasa bodohkan, maka tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan Nabi mengatakan tentang keutamaan mengasuh mereka, merawat mereka. Anak Nabi wa kafil yatimi fil jannati hakada. Aku dan orang-orang yang kafil, kafil mengasuh, menyantuni mereka. Ya, itu anak yatim kahataini kata Nabi. Ya, lihat. Kahataini fil jannah. Dekatnya Nabi bersama para kafilul yatim di surga. Dekatnya Rasulullah. Tetapi kata para ulama, ya, dekatnya di sini bukan berarti sama tingkatan surga dengan Nabi, tidak. Ya, karena Nabi ada satu-satunya hamba Allah yang mendapatkan surga yang paling tinggi, hanya Nabi. Ya, artinya kata para ulama, dekatnya dengan Nabi bukan sama tingkatan surganya. Lian ala jannati, ya, hanya bagi Nabi. Lian ala darajatil jannah, ya, la yanaluha illa rajulun wahid. Karena yang mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di surga itu hanya satu orang, yaitu Rasulullah. Lihat dalam hadis yang sahih, ya, kata Nabi, apabila kalian mendengar muadzin mengucapkan adzan, maka ikutilah seperti mereka mengucapkan. Kemudian bersolat kepada Rasulullah. Kemudian kata Nabi, minta kepada Allah wasilah untuk Rasulullah. Ati Muhammadinil wasilah wal fadilah. Jadi antara doanya. Ati apa? Ati berikanlah, ya, kepada Muhammad wasilah. Ya, wasilah kata Nabi, surga yang paling tinggi. Ya, nama surga tuh kata Nabi al-wasilah, ya. Maka kata ulama bukan berarti walaupun Nabi berkata ana wa kafil yati fil jannati kahataini, bukan berarti sama tingkatan surga, yang tidak. Ini kata para ulama, ya. Kemudian, ya, dalam hadis yang lain Ibu juga mengatakan, ya, kata Ibnu Battal, ya, ketika mendengar hadis tersebut, ya, hak ala kulli mu'minin yasma'u hadzal hadis ayyarghab fil amal bihi. Hendaknya bagi setiap mukmin, ya, yang mendengar hadis tadi, ya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Hendaknya kata beliau, setiap orang mukmin yang mendengar hadis ini berusaha mengamalkannya supaya mendapatkan surga bersama Rasulullah. Ini kata beliau, Ibnu Battal. Bahkan Nabi juga mengatakan, dia kata beliau, kafil yatim takunu al-infaq alaihi. Jadi kafil yatim itu tidak hanya menginfak saja, ya, memberikan makan kepada mereka, pakaian kepada mereka, mendidik mereka. Ini yang paling penting. Bukan sekedar memberi makan dan pakaian, tetapi mendidik yang paling penting. Bagaimana mereka memiliki adab-adab Islam yang benar, mendidik akidahnya, ibadahnya bagaimana, ini yang paling penting. Bukan sekedar dikatakan memberi makan saja, ya. Nabi juga mengatakan bersama oleh as-sa'i, kata Nabi, alal aramil wal miskin kal mujahid fi sabilillah.
Wahsibuhu qala wakal qaimi la yafturu wakal shaimi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, ya, orang yang berusaha menyantuni armilah. Apa armilah? Para janda-janda miskin, ya. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, kal qaim la yaftur, seperti orang yang qiyamul lail, yang tidak pernah lelah. Itu pahalanya. Ya. Dan seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Ini kata Rasulullah, dikatakan keutamaan orang yang sa'i alal aramilah, berusaha menyantuni para janda-janda, dikatakan miskin. Ya. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti orang yang qiyamul lail yang tidak pernah lelah, seperti orang yang shaim yang tidak pernah dikatakan berbuka di siang hari. Bukan berarti bolehnya dikatakan puasa setiap hari, nggak boleh, ya. Minimal dikatakan pendapat makruh. Ijma, sepakat para ulama 5 hari, ya, haram puasa bagi kaum muslimin. 5 hari dalam setahun itu, yaitu Idul Fitri, Adha, dan hari tasyrik. Adapun di luar 5 hari ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya, kira-kira akhirnya bagaimana? Jangan puasa setiap hari. Minimal makruh. Apa kata Nabi? La soma liman somal abad. Tidak ada puasa orang yang puasa setiap hari. Nabi menafikan itu. Maka puasa yang paling baik adalah puasa Daud. Ya, ini kata Nabi, ya. Afdhalus siyam syamu Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Ini yang paling afdol. Bukan puasa setiap hari. Karena memang ada sahabat, ya, yang dikatakan bersumpah akan puasa setiap hari. Ya, Nabi nasihati, ya, enggak, jangan, kata Nabi. Puasalah setiap bulan 3 kali, 3 hari. Ya, kata dia, saya sanggup ke Rasulullah. Kata Nabi, kalau kita puasalah Senin dan Kamis. Ya. Kata sahabat tadi, saya sanggup ke Rasulullah setiap hari. Kata Nabi, jangan. Puasalah sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Ya. Kata dia, saya sanggup ke Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu puasalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Ya. Akhirnya dia pun tidak mengikuti saran Nabi. Ya, karena udah bersumpah kepada Allah, akhirnya dia puasa setiap hari. Akhirnya di masa dia katakan setelah Nabi meninggal dunia, dia pun merasa menyesal dengan sumpah dia. Kenapa? Karena belum umur yang udah tua, dia tidak sanggup berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak bisa berperang karena badannya lemah, setiap hari berpuasa. Ya, apa kata, seandainya dulu saya ikut saran Rasulullah, maka tidak akan mengalami seperti ini. Maka Nabi, la soma liman somal abad. Tidak ada puasa orang yang puasa setiap hari, maka dimatakan haram. Ya. Kecuali kata yang 5 tadi sepakat para ulama. Ya. Maka Ibnu Battal mengatakan, ya, barang siapa yang tidak sanggup berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak sanggup dia katakan qiyamul lail di malam hari, ya, salat sunnah, dan tidak sanggup untuk puasa sunnah, maka hendaknya mengamalkan hadis tersebut. Apa mengamalkannya? Menyantuni para janda miskin. Ya. Barang siapa yang tidak sanggup dikatakan, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak sanggup qiyamul lail di malam hari, tidak sanggup juga puasa di siang hari sunnah, maka amalkanlah hadis tadi. Kenapa dia mengatakan asai al-aramilah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menyantuni janda-janda miskin seperti berjihad di jalan Allah. Seperti orang yang qiyamul lail yang tidak pernah lelah. Seperti orang yang puasa tidak pernah berbuka. Maka kata beliau, barang siapa yang tidak sanggup jihad fisabilillah, tidak bisa juga qiyamul lail, tidak bisa puasa sunnah, maka amalkan hadis tadi, yaitu dengan menyantuni para janda-janda yang miskin. Ya, baik, kita mendapatkan pahala seperti mujahid, seperti orang yang qaim, orang yang shaim. Ini keutamaan, ya, dikatakan kata Ibnu Battal, dikatakan orang-orang yang sa'i alal aramilah, ya.
Dan juga dikumpulkan bersama para zumratus sholihin wal qaimin, agar dikumpulkan bersama kelompok orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang qaim. Apa qaim? Apa namanya? Yang suka qiyamul lail. Ada seorang sahabat dari Abu Hurairah mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya dia mengaku qaswata qalbi, hatinya keras. Ada sahabat Rasulullah datang pada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, dikatakan hatiku keras. Anna rajulan syaka ila nabi qaswata qalbi. Di hatinya dikatakan keras. Bukan keras seperti batu. Jadi keras apa namanya, mungkin dalam rangka tidak hal-hal yang tidak baik, Apa kata Nabi kepada orang tadi? Imsah ra'sal yatim. Imsah ra'sal yatim. Agar hatimu lembut, kata Nabi, maka usaplah kepala anak yatim. Ini diantara nasihat Nabi kepada para sahabat yang mengaku hatinya keras. Imsah ra'sal yatim wat'im al-miskin. Kata Nabi, usaplah kepala anak yatim, dilus-elus gitu supaya hati kita menjadi lembut. Atau kata Nabi, berilah makan kepada fakir-fakir miskin. Maka yamsah ra'sahu talafan wa inasan. Jadi orang yang berusaha melus-elus anak yatim, insyaallah hatinya menjadi lembut. Ini apa namanya, nasihat Nabi kepada para sahabat, Bahkan Nabi juga mengatakan dari Abu Hurairah, sebaik-baik rumah, rumah orang muslim, kata Nabi, baitun fi khairu baiti fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Ibnu Majah. Kata Nabi, sebaik-baik rumah orang muslim itu adalah rumah orang muslim yang di dalamnya ada anak yatim dan berbuat baik terhadap anak yatim itu. Ini sebaik-baik rumah orang mukmin. Rumah orang muslim yang ada anak yatimnya dan berbuat baik terhadap mereka. Wa yuhsinu ilaihi. Wa syarru bait, dan seburuk rumah adalah rumah orang muslim di dalamnya ada anak yatim namun berbuat buruk terhadap anak yatim tersebut. Ibu sekalian, memang Allah itu menguji kepada orang yang punya milik anak itu luar biasa ujiannya. Kebanyakan bandel anak yatim itu, menggemaskan gitu Itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ujian itu, pahala itu sesuai dengan ujian. Semakin berat ujiannya, semakin gede juga pahalanya. Jadi jangan dianggap dikatakan apa namanya anak yatim itu apa namanya sama dengan anak-anak yang tidak yatim, beda. Kelakuannya, akhlak beda itu. Maka apa namanya mendidik mereka itu luar biasa dengan keutamaannya. Bahkan kata para ulama, kalau kita apa namanya berbuat terhadap mereka baik, mendidiknya, tidak hanya makan berikan pakaian, tempat tinggal kepada mereka, biasanya kata secara waki itu ketika dewasa anak yatim itu lebih bakti kepada bapak angkatnya ketimbang anak-anaknya sendiri. Dari kecil kita asuh dia, rawat, kita didik dengan didik yang baik. Kata pula menjelaskan bahwasanya kana lahu kal yatimi fi kibarihi afdal min waladi. Kebaktian anak yatim tersebut kepada yang ngasuhnya lebih utama daripada anak-anaknya sendiri. Kenapa? Merasa lebih disantuni dari kecil. Jadi kebaktian anak yatim itu kepada orang tua asuhnya lebih utama, lebih sopan, lebih bagus ketimbang anak-anaknya sendiri. Ini secara kata ulama, secara waki. Coba kita apa namanya buktikan gitu Ada anak yatim kita didik sama dengan mendidik anak kita dengan yatim. Maka kebaikan anak yatim akan lebih daripada anak kita sendiri. Maka ada sahabat yang menjelaskan bahwasanya kata mereka didiklah anak yatim seperti mendidik dikatakan anak kita sendiri. Tidak boleh dikatakan apa namanya istilahnya apa?
pilih kasih ya anaknya demikian, apa namanya, kalau anak yatim tidak demikian ya. Bahkan Abdullah bin Umar dikatakan ya, beliau dikatakan setelah mendapatkan keutamaan hadis tersebut ya, tidak pernah alpa kalau makan di sisinya ada anak yatim, tidak pernah. Kapanpun dia makan ya, maka beliau ada anak yatim di sisinya itu. Jika dikatakan waktu makan tidak ada anak yatim, maka dia memanggilnya, mencarinya. Ya. Dan jika tidak ketemu dan dia makan duluan, ketika datang dia makan barang lagi bersama dia. Abdul temani. Inilah Abdullah bin Umar. Karena beliau ini seorang sahabat yang apa yang Nabi lakukan dia melakukannya. Bahkan ketika Nabi mengamalkan hadis dikatakan melakukan sholat ya 1 kali wudu seluruh sholat. Beliau juga amalkan. Jadi begini, Nabi pernah sholat subuh, ya, kemudian sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya 1 wudu. Nabi itu pernah. Ya. Kenapa? Karena Nabi ketika sholat subuh memberikan tausiah kepada para sahabat, muhadharah gitu ya, daurah gitu ya. Habis subuh sampai dikatakan duhur, sampai asar, sampai isya, sampai maghrib, wudu sekali Rasulullah. Dan Nabi juga pernah dikatakan wudhu setiap kali mau sholat. Baik batal ataupun tidak, Nabi wudhu setiap kali mau sholat. Abdullah bin Umar mengamalkan dua-duanya. Pernah wudhu, sholat 5 waktu, 1 kali wudhu. Pernah juga dia mengakukan sunnah Nabi, setiap sholat dia berwudhu, yang wajib. Walaupun belum batal, maka sunnah. Contoh kita ini habis kajian, masih punya wudhu kan? Adzan, sunnah kalau mau berwudhu, walaupun kita belum batal. Silakan kalau mau gitu ya. Seperti itu ya. Maka dikatakan ini luar biasa apa namanya Abdullah bin Umar ya. Maka kata Abu Bakar bin Hafs ya, anna Abdullah bin Umar ya, kana la yakulu ta'aman illa wa ala siwanihi yatim, rawal Bukhari. Ibnu Umar dikata Abdullah bin Umar tidak pernah makan kecuali di sisinya ada anak yatim, rawal Bukhari. Karena beliau mengharapkan keutamaan tadi ya, anak wakafil yatim fil jannah kahata ini kata Nabi. Dikata Nabi dengan orang-orang yang kafil yatim ya. Bahkan dari Asma bin Ubaid dia berkata, qultu li Ibnu Sirin indi yatimun. Qala ya isna bihi ma tasnau biwaladika wadribuhu ma tadribu waladaka, rawal Bukhari. Dari Asma bin Ibnu Ubaid, laki-laki bukan perempuan, jadi boleh nama anak laki-laki Asma. Ini namanya Asma bin Ubaid, bukan Asma binti, berarti dia adalah seorang laki-laki. Asma bin Ubaid berarti laki-laki bukan perempuan. Asma binti Abu Bakar Siddiq berarti perempuan karena binti. Asma bin Ubaid berarti perempuan laki-laki. Dia berkata, qultu kepada Ibnu Sirin, indi yatimun, saya punya anak yatim. Berarti apakah anak saudaranya atau anak-anaknya, cucunya yang tinggal mati oleh bapaknya, atau mungkin dari tetangganya diasuh oleh dia, namanya yatim ya. Maka Nabi, barang siapa yang beri anak, apakah yatim milik dia atau mungkin bukan milik dia, lahu aw li ghairi, ya, lahu milik dia, li ghairihi bukan milik dia. Paham gak maksudnya? Yatim milik kita contohnya apa? Anak kita meninggal dunia, cucu kita ya, dari yatim kita, atau anak keponakan kita gitu ya, yang meninggal bapaknya anak yatim milik kita. Kalau ghairihi itu anak orang yatim yang lain, kita asuh, kita ambil. Namanya yatim li ghairihi. Maka kata Ibnu Sirin mengatakan kepada dia kata pada Asma bin Ubaid, isna bihi ma tasnau biwaladika. Perlakukanlah anak yatim seperti kamu perlakukan kepada anakmu. Isna bihi ma tasnau biwaladika. Perlakukan anak yatim di sisimu seperti kau melakukan kepada anakmu, kata Ibnu Sirin. Kemudian wadribuhu ma tadribu
waladak, dan pukullah ia seperti kamu juga mukul anak-anakmu. Perlakuannya dikatakan sama. Ya, tidak masalah. Ya. Kalau memang ada kesalahan, maka kita perlakukan sama dengan anak kita. Jangan kepada anak kita dikatakan dibiarkan, ketika anak yatim dikatakan kita menghukum, maka tidak diperbolehkan, ya. Bahkan ketika Nabi memberikan nasihat kepada para wanita, ya, agar mereka dikatakan banyak bersedekah, ya. Ketika itu dikatakan Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, memiliki harta, ya. Karena Nabi menyuruh bersedekah pada para sahabat, dia pun ingin bersedekah, ya. Karena dia tahu dikatakan suaminya miskin, Abdullah bin Mas'ud, ya, maka dia berkata kepada suaminya, ya, Nabi menyuruh kami bersedekah, ya, tolong tanyakan kepada Rasulullah, bolehkah aku seorang istri bersedekah kepadamu karena kamu ada orang miskin dan juga banyak anak yatim diasuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Kamu aja ke sana kepada Rasulullah, temui. Nggak mau dia, nggak mau nemui Rasulullah Abdullah bin Mas'ud karena malu, ya. Maka dikatakan akhirnya dia datang kepada Nabi, Zainab istrinya ini. Kemudian ada juga yang lain bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, gitu ya. Bolehkah seorang istri bersedekah kepada suaminya? Akhirnya kata Nabi kepada sahabat ini, ya, melalui Bilal bin Rabah dikatakan, ya, Zainab yang mana? Kata Nabi, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Katakan kepada dia, "Nam laha ajran." Iya, kata Nabi, bagi istri mendapatkan 2 pahala jika dia bersedekah kepada suaminya dan anak-anak suaminya, mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pahala sedekah dan pahala kerabat silah, kerabat. Maka di sini menunjukkan kata para ulama bolehnya seorang istri kalau memiliki harta telah mencapai nisab dan haul, boleh zakat kepada suami dengan syarat suaminya salah satu golongan yang 8 asnaf miskin. Ya, boleh, ya. Boleh seorang istri zakat kepada suami yang miskin, yang fakir atau miskin. Syaratnya, ya. Kenapa? Karena seorang istri tidak berkewajiban memberikan apa kepada suami selama-lamanya. Wanita itu tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya walaupun suaminya meninggal dunia. Ya, tidak berkewajiban. Jika ada itu sunnah bagi mereka, bukan kewajiban. Siapa yang wajib? Ya, saudaranya. Apakah pamannya atau kakeknya ataupun dikatakan yang lainnya. Yang wajib dikatakan laki-laki, bukan wanita, ya. Maka kata Nabi, ya, "Na'am laha ajrani, ajrun qarabah wa ajrul sadaqah." Ya, kata baginya mendapatkan 2 pahala, pahala kerabat, ya, dan pahala dikatakan sedekah, ya. Maka boleh seorang istri zakat yang wajib kepada suami kalau suaminya miskin. Namun tidak sebaliknya, tidak boleh seorang suami, ya, zakat kepada istri. Karena kewajiban itu yang berikan kepada istri, ya. Jangan sebaliknya, ya. Kemudian dari Aisyah menceritakan, ya, jatni miskinah tahmilu ibnataini laha. Datang kepadaku wanita miskin dengan membawa 2 anak perempuannya. Ya. Minta kepada Aisyah. Kebetulan kata Aisyah, aku memiliki 3 butir kurma. Luar biasa, ya. Nabi rumahnya hanya memiliki 2 butir kurma. Apa kata? Aku berikan satu-satu. Ibunya 1, anaknya satu-satu, kata Aisyah. Kemudian kata Aisyah dimakan oleh anaknya masing-masing. Langsung 1 butir kurma, kan apa sih gedenya, gitu ya. Kalau ditelan, dia minta kepada ibunya. Maka kata Aisyah, dia pun membelahnya jadi 2. Dikasihkan, ibunya tidak makan sama sekali. Apa kata Aisyah? Aku merasa takjub dengan apa yang dia lakukan. Ketika Nabi datang kepada Aisyah, ya, menceritakan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ya, innallaha qad aujaba laha biha al-jannah au a'taqaha biha minan nar. Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah mewajibkan bagi ibu tadi surga. Atau Allah telah membebaskan dia dari api neraka. Karena santunya rahmatnya kepada anak-anak yang dia miliki itu. Luar biasa keutamaan jika seorang wanita yang digelamati oleh suaminya dan dia tidak ada yang mau rawat kata anak-anaknya. Bahkan Allah mengatakan la taqrabu amal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah kata Allah mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai dia balik. Maka jika anak yatim memiliki harta telah mencapai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakat karena hak mal itu. Maka bagi yang mengasuhnya, yang melihara kita kan anak tidak boleh memakan harta milik dia kecuali cara yang baik. Maka sebagian kaum muslimin sekarang ini banyak di antara mereka sengaja membuat panti asuhan yatim piatu. Hati-hati ini. Kalau niat karena membantu mereka, maka alhamdulillah. Tapi kalau niatnya dikatakan untuk mencari kekayaan untuk pribadi, maka naudzubillah min dzalik juga. Karena ketika dia minta donasi kepada masyarakat dan mendapatkan donasi milik siapa ini? Anak yatim. Maka jangan coba-coba dia makan tanpa hak. Tetapi kalau makan bareng-bareng bersama mereka, maka tidak terlarang. Kata Allah illa billati hiya ahsan, dengan cara yang baik makannya. Dia minta donasi kemana-mana, dapat dikatakan bagaimana mentransfer dia. Ini mata siapa ini? Anak yatim ini. Hati-hati, tidak boleh makan sembarangan. Kalau dia makan sembarangan, maka termasuk memakan harta anak yatim. Balasannya neraka, apa di perutnya itu. Ya kuna fi butuhim nara. Maka hati-hati Maka dia ikhlas karena Allah membantu, maka subhanallah keutamaannya. Tapi jangan sampai dikatakan anak dia uang donasi itu dikumpulkan untuk beli rumah kendaraan sendiri. Naudzubillah. Tidak boleh seperti itu Kata masuk dikatakan mata anak yatim. Kata Allah innal ladina yakuluna amwal yatama dulman innama yakuluna fi buturihim na'ra. Sesungguhnya kan orang-orang yang makan harta anak yatim dengan secara zalim, tidak hak, tidak benar, sesungguhnya dia makan di perutnya api neraka itu. Maka hati-hati bagi pengurus harus betul-betul amanah. Karena ini antara dari mereka para donasi tidak boleh kita makan dengan cara yang tidak benar Maka kata Allah wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan. Dalam surah Al-An'am ayat 152 Janganlah kata Allah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Maka barang siapa yang tidak sanggup dikatakan merawat, menunaikan amanat tersebut, maka jangan sampai mencoba-coba. Lihat, Nabi pernah dikatakan berkata kepada Abu Dzar, kata Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ini araka dhaifan, wa inni uhibbuka laka ma uhibbu li nafsi. Wa la ta'muranna 'alal isnaini wa la tawallayanna ma'al yatim. Rawi Muslim. Ini wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, kata Nabi, sesungguhnya aku melihatmu orang yang lemah. Bukan lemah fisiknya, perasaannya nggak bisa, karena perasaan, kan, nggak tegas, terhadap kurang ketegasan dalam masalah ini. Maka tadi mengatakan ini aroka dhaifan, aku melihatmu orang yang lemah. Bukan lemah fisiknya, bukan. Wa inni uhibbuka lak ma uhibbu li nafsi. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Luar biasa Nabi kepada Abu Dzar. Inni uhibbu walaka ma uhibbu li nafsik. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Janganlah kamu menjadi pemimpin dari dua orang.
Artinya udah pimpin aja lah, ikut aja dia, aja jadi pemimpin. La ta'ammaronna ala isnain. Janganlah kamu menjadi pemimpin atas 2 orang. Karena lemah. Lemah apanya berarti? Bukan lemah kepemimpinannya, tidak bisa. Ya. Kemudian kata Nabi, wala tawallayanna dan jangan ya menguasai, memegang harta anak yatim. Khawatir tidak bisa mengelolanya. Ini kata Nabi ya. Maka naudzubillah kalau ada lembaga yang jadikan usaha untuk pribadi, maka terkadang ancaman ayat surah An-Nisa ayat 10 tadi. Ya, naudzubillah ya. Makanya sampai kita kalau tidak mempunyai kemampuan untuk merawat mereka, berikan aja kepada mereka yang mampu merawatnya. Ya, atau menguasai katakan apa harta tersebut. Tidak boleh kita memegang harta mereka ya. Dan ingat ya, anak yatim itu ya subhanallah ya. Kalau kita perhatikan ya, Sayyidu waladi Adam siapa? Penghulunya anak Adam siapa? Rasulullah. Beliau adalah seorang yatim. Digelamati oleh Abdullah ketika masih di dalam perut. Digelamati oleh ibunya dalam keadaan masih kecil. Kakeknya juga kecil, kemudian diasuh oleh dikatakan pamannya. Ya. Maka lihat dalam surah dikatakan surah Ad-Duha. Bahkan para ulama kebanyakan tokoh-tokoh itu adalah yatim. Seperti siapa? Seperti dikatakan Imam Ahmad itu yatim. Imam Syafi'i juga yatim. Al-Auza'i juga yatim. Bukhari juga yatim. Tokoh-tokoh para ulama imam itu adalah kepada anak yatim. Yatim semua itu ya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Al-Auza'i dengan Imam Bukhari dia mereka anak-anak yatim. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dari Al-Humaydi, ya sami'tu Syafi'i yaqul kuntu yatiman fi hijri ummi. Aku menjadi anak yatim di pangkuan ibuku. Masih kecil meninggal dunia bapaknya itu. Maka beliau diurus oleh dikatakan seorang yang mengajar dia. Maka Al-Muzani mengatakan sami'tu Syafi'i yaqul hafidhul Quran wa ana ibnu 7 sinin. Kita Syafi'i. Aku menghafal Quran ketika itu berumur 7 tahun. Kata Imam Syafi'i. Ya, kata Muzani ya. Dan aku menghafal Muwatta. Apa itu Muwatta? Kitab hadis Imam Malik. Ketika umur kata beliau 10 tahun. Dan Syekh bin Baz juga ulama abad ini dikatakan dia juga dikatakan yatim itu. Yatim ya. Dan dia dikatakan kehilangan matanya dikatakan sebelum umur 20 tahun. Tetapi beliau telah hafal kutubus sittah. Ya. Imam Syekh bin Baz itu. Hafal kutubus sittah. Bukhari, Muslim dan Sunan Ahlus Sunan. Hafal Syekh bin Baz itu. Ketika umur dikatakan sebelum umur 20 tahun. Ya, maka saya faqada basara qabla bulughi wasin. Dan dia menjadi buta Syekh bin Baz itu ketika umur 20 tahun. Ya, ini subhanallah dia ulama yang kebanyakan para ulama dikatakan anak yatim ya. Maksudlah keutamaan daripada kita mengasuh mereka. Adapun ya ada istilah ya 10 di bulan Muharram itu adalah lebaran anak yatim. Ini dari mana itu? Ya. Jika banyak mereka berbondong-bondong menginfak menyatukan anak yatim hanya pada tanggal 10 di Muharram. Itu tidak benar gitu ya. Kata mereka mengatakan lebaran anak yatim. Sehingga banyak mereka menginfakkan sedekah kepada anak ketika 10 Muharram. Tidak benar. Setiap hari ya kita infak kepada mereka. Kata Imam kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatus Zain bab sedekah itu kata beliau ya sedekah untuk mayit matlub disyariatkan ya tetapi tidak terkait dengan hari kematiannya kata beliau kata Syekh Nawawi apalagi dikatakan kalau sedekahnya itu yang diambil dari harta anak yatim lebih haram lagi kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Artinya kalau dia meninggal nih, nggak ada anak yatim. Kita makan kan?
udah haram itu kan. Apalagi kata beliau, yang kita makan harta anak yatim maka lebih haram lagi. Maka tidak boleh. Maka termasuk tetangga itu makan harta anak yatim. Ya. Punya anak kecil-kecil, bapaknya meninggal dunia, ya. Dia bagi-bagi dikatakan sholawat, ya, untuk yang nyolati. Pada ini milik harta anak, hati-hati termasuk ke dalam kata para ulama itu. Nah, ya cukup, semoga bermanfaat ya. Kita subhanallah. Nah.